Demikianlah, maka karena desaan kaum wanita Paris yang hendak meminta roti, telah ditandatangani surat keterangan tentang hak-hak manusia. Ya, desakan wanita. Memang demikian. Manakala 14 Juli, hari kemerdekaan Prancis, disebutkan hari kehormatan kaum laki-laki, maka 6 Oktober adalah hari kehormatan kaum perempuan. Orang laki-laki pada tanggal 14 Juli telah menaklukkan Bastille, tetapi orang perempuan pada tanggal 6 Oktober telah menaklukkan hak raja, telah menaklukkan kerajaan. Tetapi apakah yang mereka perdapat dengan kemenangan ini buat mereka sendiri? Sungguh mengecewakan sekali. Sebab keterangan tentang hak manusia yang telah ditandatangani oleh raja itu tidak satu kalimat pun yang mengatur hak-hak kaum perempuan. Pada waktu Majelis Nasional merancang surat keterangan itu, menyusun kata-kata yang hendak menentukan hak-hak manusia di dalam negara, memformulir paham-paham dasar yang akan menjadi alas-alas prinsipil bagi gedungnya masyarakat dan negara. Pada waktu itu perempuan di luar pembicaraan, masyarakat, negara, politik, dan lain sebagainya hanyalah buat orang laki-laki saja, tabu buat orang perempuan. Tetapi kendati pun demikian, 6 Oktober tetap mengandung arti maha penting bagi kaum wanita sendiri. Tidakkah pada hari itu kaum wanita Prancis telah bangkit, telah berani memekikkan suaranya sendiri, telah mengambil nasib dalam tangannya sendiri, telah mampu memaksakan kehendak, telah berhasil memaksakan kepada dunia ramai supaya tidak meremehkan lagi kepadanya. Sejak hari 6 Oktober itu, mereka menjelma menjadi tenaga-tenaga pendorong bagi propaganda revolusioner. Sebagai Jaurès mengatakan, sejak hari itu mereka sadar, dan bukan saja mereka lantas menjadi anggota klub-klub yang didirikan oleh kaum laki-laki. Mereka mendirikan pula perserikatan-perserikatan wanita sendiri, perserikatan-perserikatan wanita yang besar-besar, perserikatan-perserikatan politik wanita yang pertama di dalam sejarah kemanusiaan, di dalam satu kota saja, misalnya di Bordeaux, Perserikatan Amis de la Constitution mempunyai anggota 2.000 orang, dan cabang Paris saja dari Perserikatan Fameux Républicains et Révolutionnaires mempunyai anggota tak kurang dari 6.000 orang. Perserikatan-perserikatan inilah gelanggang perjuangannya serikandi-serikandi revolusi Prancis, yang nama-namanya akan tetap tertulis dengan aksara emas di dalam kitab sejarah. Kita jumpai di dalam kitab sejarah itu nama Madame Roland, anggota dari perserikatan-perserikatan campuran, Patriot des Deux Sexes, Defenseurs de la Constitution. Barangkali pemimpin wanita yang paling berpengaruh di zaman revolusi. Madame Roland adalah satu intelektual yang cemerlang. Dialah pusat jiwa Gironde. Dialah yang menaikkan bintang suaminya, sehingga suaminya itu 2 kali diangkat menjadi menteri. Dialah yang menulis akte-akte diplomatik yang penting-penting, yang sampai sekarang masih disimpan di dalam arsip-arsip pemerintah negara. Dialah yang mengumpulkan banyak pemimpin-pemimpin laki-laki di dalam salonnya, meyakinkan mereka dengan paham-paham baru yang sangat berpengaruh atas proses ideologi revolusi. Dan kita jumpai di dalam kitab sejarah itu satu nama lain, satu bintang yang amat gilang gemilang, yaitu nama Olympe de Gaulle. Dialah yang benar-benar berhak disebut singa betinanya revolusi. Alangkah tangkasnya, alangkah gagah beraninya, alangkah hebatnya wanita ini. Manakala Madame Roland seorang pemimpin wanita dari kalangan atasan, maka Olympe de Gaulle adalah pendekar dari kalangan bawah. Dan manakala Madame Roland mempengaruhi revolusi dengan kecerdasannya, dengan paham-pahamnya, dengan tidak berjuang aktif sebagai organisator atau pendekar perserikatan, maka Olympe de Gaulle adalah organisator wanita dan agitator wanita yang penuh aksi. Organisator wanita dan agitator wanita yang pertama di dalam sejarah pergerakan revolusioner. Olympe de Gaulle selalu di tengah-tengah masa. Pidato-pidatonya memetir
Kata-katanya menyala-nyala, berapi-api, mengobarkan semangat puluhan ribu wanita, menyambar dan membakar hangus alasan-alasan pihak laki-laki yang hendak menolak wanita dari pekerjaan masyarakat dan negara. Majelis Nasional sering tercengang kalau membaca tulisan-tulisannya yang tegas dan hebat, malah seperti terpukau kalau dihantam olehnya dengan alasan-alasan yang tajam dan terus menuju ke dalam jiwa. Kekecewaan Olimpiade Zeus atas hak-hak manusia yang semata-mata hanya hak-hak orang laki-laki saja itu bukan kepalang. Segera sesudah keterangan hak-hak manusia itu diumumkan dan disambut dengan kegembiraan genggam gembita di seluruh Prancis, maka ia mengeluarkan satu manifest yang ia beri nama Keterangan Hak-Haknya Wanita. Tajam dan pedas, proses Olympe atas ketidakadilan yang termaktub dalam keterangan hak-hak manusia itu. Wanita dilahirkan dalam kemerdekaan dan sederajat dengan orang laki-laki. Tujuan tiap-tiap masyarakat hukum ialah kemerdekaan, kemajuan, keamanan, menentang kepada tindasan. Tetapi sampai sekarang wanita dipersempit jalannya untuk mengerjakan hal-hal yang karena kodrat memang haknya semata-mata. Nasong yang menjadi dasar sendi negara terdiri dari orang laki-laki dan orang perempuan. Hukum-hukum negara haruslah gambarnya kemajuan yang timbul dari persatuan ini, sebagaimana halnya dengan warga negara laki-laki. Maka warga negara wanita pun harus dengan jalan personal atau dengan jalan wakil-wakil yang mereka pilih sendiri ikut serta dalam pembuatan hukum-hukum negara itu. Hukum-hukum ini harus bersifat sama rata buat semua orang. Oleh karena itu, maka semua warga negara baik laki-laki maupun perempuan, masing-masing menurut kecakapannya sendiri-sendiri, harus diperbolehkan masuk dalam jabatan-jabatan umum dan pekerjaan-pekerjaan umum. Hanya kecakapan dan kemandirian sajalah yang boleh dipakai menjadi ukuran. Wanita berhak menaiki tiang penggantungan. Ia berhak pula menaiki mimbar. Tetapi hak-hak wanita ini pun harus dipergunakan untuk kesejahteraan umum, tidak untuk keuntungan wanita saja. Perempuan sebagai juga laki-laki ikut urun kepada kekayaan negara. Oleh karena itu, ia juga mempunyai hak yang sama dengan laki-laki untuk meminta perhitungan daripada cara memakainya kekayaan negara itu. Sesuatu peraturan negara tidak sah kalau tidak dibuat oleh jumlah terbanyak daripada semua orang-orang yang menjadi nation. Bangunlah hai kaum wanita, obornya kebenaran adalah memecahkan awan-awan kebutaan dan kezaliman. Kapankah kamu sadar? Bersatulah, taruhlah di hadapan kekuatan kezaliman ini, kekuatan kecerdasan dan keadilan, dan segera kamu akan melihat bahwa laki-laki tidak hanya akan duduk di samping kakimu sebagai penyembah asmara, tetapi dengan berbesar hati membahagiakan hak-hak peri kemanusiaan yang abadi itu sama rata denganmu, akan berjuang denganmu setindak dan selangkah, serta berjabatan tangan. Demikianlah Olimpiade Zeus. Perhatikan kalimat-kalimat ini diucapkan lebih dari 1,5 abad yang lalu. Kita menjadi kagum kalau kita kenangkan waktu itu, dan kenangkan pula bahwa Olimpiade bukan satu jiwa yang tinggi intelektual seperti Madame Roland. Kalimat-kalimat manifest yang berapi-api itu kadang-kadang lebih terang dan lebih jitu daripada ucapan-ucapan kaum feminis di kemudian hari, dan boleh dijadikan pedoman yang gilang gemilang bagi aksi-aksi wanita yang mengejar persamaan hak dengan pihak laki-laki sepanjang masa.